Nah, desain ini beberapa sudah di-applied atau dijadikan sebagai tempat atau teater atau garden atau outdoor space. Sampai tempat parkir di Jakarta saya desain luas. Untuk art space. Saya punya partner co-producer. Itu lebih dari 7 co-producer. Main producer ada 1 di Italia, di Milan. Bekerjasama dengan 7 co-producer. Disitulah saya belajar mengenai administrasi untuk independent producer. Halo semuanya, selamat datang di Lengkung Seni, ruang dokumentasi, ruang renungan, ruang di mana seni tak hanya dilihat tapi dipahami. Ruang dokumentasi yang tidak hanya mencatat karya, tetapi juga perjalanan para penjaga budaya, mereka yang merawat seni dengan kesabaran, kecerdikan, dan keberanian lintas zaman. Di episode kali ini, kita akan memasuki dunia seorang perempuan yang berada di persimpangan seni, pertunjukan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan manusia. Seorang produser, penggerak, perakit ruang, sekaligus arsitek gagasan yang tak kenal batas. Ia membangun panggung bagi dunia, menyulam kolaborasi lintas negara, dan merangkai ulang cara kita memandang pusaka budaya Indonesia. Ia adalah Restu Imansari Kusumaningrum, pendiri Bumi Purnati, penggerak Yayasan Losari, penjaga batik Jelamprang, produser karya-karya monumental, dan seorang perempuan yang memilih mengurus kesinambungan budaya sebagai jalan hidupnya dan bukan sekedar profesi. Ini karya keren, sini kita bedah. Selamat sore Ibu. Selamat sore Sisil, terima kasih bisa hadir di tempat kami. Terima kasih sudah bisa dan sudah mau menerima kami di Lengkung Seni. Kita mau tanya-tanya nih Bu, Ibu sangat sebagai sosok yang inspiratif, tidak hanya bagi dunia seni, tidak hanya untuk Indonesia ya, tapi Ibu sebagai perempuan sendiri itu merupakan sosok yang kuat karena berani untuk tampil sebagai pelestari seni dan budaya. Mungkin itu bukan sesuatu yang mudah ya Bu ya, karena pasti ada tantangannya untuk melestarikan seni dan budaya. Bisa dijelaskan nggak Bu kepada penonton Lengkung Seni, awal mulanya Ibu bisa mencintai seni sedemikian rupa, tidak hanya sebagai pelaku seni tapi juga sebagai penjaga pelestarian seni dan budaya? Silakan. Terima kasih Sisil juga atas kehadiran Lengkung Seni dengan program yang sangat-sangat perlu dan harus kita ikuti. Baik, saya ditanya gini ya, aku mulai dari mana ya? Mulai dari kenapa Ibu kok bisa suka seni gitu? Gini, setiap manusia tuh bisa bertahan hidup adalah karena satu niat ya. Nawaitu. Tanpa niat kita mau kemanapun nggak akan pernah sampai. Betul. Jadi ketika saya selesai sekolah SMA dan saya kuliah selesai, di saat saya SMA pun saya sudah bekerja. Niat saya adalah saya ingin menjadi seniman. Sudah cita-cita berarti? Sudah ingin. Walaupun orang tua saya selalu mengatakan selesaikan dulu universitas. Walaupun saya ingin menjadi seniman. Selama saya bekerja di dalam masa-masa kuliah, pekerjaan saya itu adalah mencari uang. Jadi SMA cari uang, lalu kuliah cari uang, yang tidak ada hubungannya dengan kesenian. Jadi kontraktor, jadi kuli bangunan, membantu kawan-kawan yang sedang melakukan konsep desain, arsitektur, sampai pada akhirnya saya selesai sekolah, tetapi saya terus melakukan kegiatan dengan niat. Nah, salah satu niat saya adalah ingin membuat art center. Yaitu pada usia saya 25 tahun. 25 tahun sudah punya pemikiran bikin art center, itu luar biasa sih Bu. Nggak banyak lah orang yang punya pemikiran seperti itu. Karena teman-teman saya banyak. Teman-teman itu dari seniman pada waktu itu juga hal-hal yang rasanya kalau dibawa ke rumah, rumahnya tuh kayaknya ganggu ibu, ganggu bapak. Kembali lagi kalau niat
tanpa dibarengi kerja keras nggak akan mungkin. Jadi yang bisa saya selesaikan di sini adalah pekerjaan saya. Setelah itu saya harus mengembalikan kepada keluarga saya. Dari situlah saya mendapatkan rasa tanggung jawab. Baik itu secara finance juga secara pendidikan. Nah, setelah saya mendirikan konsorsium partnership yaitu Yayasan Bali Purnati di Bali. Waktu itu saya masih 25 ke 26 tahun. Lalu ayah saya mengatakan, "Terus kamu mau apa?" Saya masih menari dan saya sudah menari sejak usia 7 tahun. Saya tur internasional dari usia saya 14 tahun. 14 tahun kebetulan sekali dengan Mas Guru ya, Guru Soekarno Putra. Waktu itu masih aktif di Sora Mahardika dan terus sampai saya masuk kuliah. Tetapi bukan karena Sora Mahardika, tetapi karena saya ingin terus melanjutkan bahwa tidak cukup puas untuk menjadi penari. Saya sekolah di IKJ, mahasiswa khusus untuk sekolah dalam hal penciptaan tari, jadi koreografi. Tapi sekolah tetap, mahasiswa tetap. Masih ada tur internasional 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun walaupun saya kuliah. Lalu selesai kuliah, nah ini dia. Selama kuliah saya urusan ini udah gelandangan nih. Jakarta, Jawa Tengah, Jakarta, Bali, pakai kendaraan umum. Sendirian tuh. Sendirian. Dan pada waktu itu kan juga dana terbatas ya, uang terbatas. Tetapi rasa ingin tahu itu selalu hadir dan ada dari kehidupan kesenian. Bagaimana rasa ingin tahu itu ada? Karena kita punya rasa kritis, kita punya rasa ingin maju, kita punya rasa bahwa niat saya mencintai bangsa saya yang itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa Tengah, bukan hanya Minang. Ibu saya orang Minangkabau. Jadi sedini mungkin ayah saya selalu mengajak saya tur gitu atau pergi ke daerah-daerah. Anak-anak diajak pakai sepatu boot, kasih sepatu nih jalan sama ayah. Lihat-lihat daerah transmigrasi, lihat-lihat di daerah-daerah yang memang perkebunan, transmigrasi perkebunan itu hobi ayah saya. Bukan hobi aja ya, pokoknya melihat pedesaan. Lalu tempat leluhur-leluhur, ke kuburan-kuburan. Akhirnya dari situ saya bilang gini, Dad, saya nggak bisa nih kayak gini. Saya ada penolakan juga sama ayah. Akhirnya saya banyak belajar tentang buku-buku filosofi. Saya banyak belajar tentang gerakan alus tari Jawa, filosofi tari Jawa, filosofi tari Bali. Tetapi pada waktu bersamaan selesai kuliah, saya selesai kuliah di Trisakti, jurusan arsitektur teknologi lingkungan, saya langsung genjot Mbak. Genjotnya apa? Apa tuh? Saya belajar lagi dan saya mencari pekerjaan yang mencari tantangan, yaitu bekerja dengan orang-orang yang memang pada waktu itu udah bisa dikatakan punya profesi dan punya karir yang mana itu penciptaan. Juga desain pada waktu bersamaan. Nah, desain ini beberapa sudah di-applied atau dibuat, dijadikan sebagai tempat atau teater atau garden atau outdoor space. Sampai tempat parkir di Jakarta saya desain loh Mbak. Untuk art space gitu? Untuk tempat parkir umum. Jadi zaman dulu kan udah kebayang tuh kalau tempat parkir itu akan sangat susah karena banyak mobil. Terus saya dan teman-teman tuh bikin desain parkiran mobil bertingkat ke atas. Tapi lantai 2 terus berhenti ada kafenya. Gitu. Lantai 3 berhenti ada tempat kumpul-kumpul kayak gitu. Itu hanya simple. Desain ya tapi. Desain. Nah, ini perjalanan panjang ketika saya mulai menggarap Ilagaligo. Tantangan datang karena ini adalah pekerjaan internasional, bekerja dengan begitu luas. Saya punya partner co-producer, itu lebih dari 7 co-producer. Main producer ada 1 di Italia, di Milan, bekerjasama dengan 7 co-producer. Disitulah saya belajar mengenai administrasi untuk independent producer. Independent producer ada 3 pilar, finance, logistik, artistik. Artistik kita bisa cari, kita bisa belajar. Logistik itu macam-macam, alat kamera, tanah, sesuatu yang bisa bergerak atau tidak bisa bergerak tetapi bersifat logistik. Satu lagi finance, keuangan. Keuangan kita juga nggak bisa tahu ada aja uang, benar nggak? Uang tuh harus dicari, bisa sponsor, bisa itu modal, bisa itu kita kumpul-kumpulin uang kayak konsorsium partnership, itu saya lakukan. 3 pilar itulah yang membuat saya sadar gitu bahwa di Indonesia banyak sekali hal-hal yang berlebih-lebih tapi tidak menyatu. Tidak dimaksimalkan. Tidak dimaksimalkan. Jadi karena saya punya tanah waris, saya diberi oleh ayah beberapa hal yang mana bisa saya manfaatkan, itu saya hibahkan untuk kesenian. Saya gunakan untuk kegiatan pendidikan.
Itu ada di Bogor. Luar biasa. 3 hektar. Tapi nggak semuanya terbangun, tapi itu tempat pendidikan 2 minggu, 3 minggu, keluar lalu 2 minggu, 3 minggu, lalu 1 minggu. Bentuknya adalah sebagai tempat untuk rethinking, recharge, ketemu orang, dan sama dengan Bali Purnati di sebelah nih Mbak. Bali Purnati Center for the Art. International, juga pelatihan ada dilakukan, internasional maupun nasional. Apa hasil end produknya? Ada belajar tentang state manager, ada belajar tentang metode yang dengan bagaimana menciptakan bentuk badan sebagai aktor di atas panggung, bagaimana berdialog dengan metode Suzuki dalam acting yang seharusnya keluar dari dalam badannya atau suara keluar voice itu dari dalam tubuhnya gitu. Jadi teknik-teknik seperti itu. Pada waktu bersamaan Bumi Purnati berdiri. Bumi Purnati adalah sebuah perusahaan bergerak untuk pameran. Itu yang pernah saya lakukan di Venice Biennale, La Biennale di Venice ya. Juga bergerak untuk pameran. Itu yang pernah kita lakukan dengan World Expo di Shanghai 2010. Jadi ini bukan hanya membicarakan mengenai seni pertunjukan, tapi bagaimana memanage, bagaimana mengelola, bagaimana mengorganize hal-hal yang menyangkut kesenian. Gitu Mbak. Tantangannya gini, yang tadi Mbak tanya banyak. Pastinya ya Bu ya. Jadi kalau di luar seni itu. Jadi kalau ditanya jangan kita luar negeri aja deh. Keterbatasan provinsi-provinsi di Indonesia untuk memahami apa sih bedanya seni pertunjukan dengan entertain show, dengan variety show, kan beda sama seni pertunjukan yang memang itu serius. Yang serius nggak menghasilkan uang, tiket dijual 50.000, 100.000, 150.000, kayak gitu-gitu tuh ya. Karena hal lain yang saya coba adalah dengan mengaktifasi kegiatan dari para maestro-maestro di seluruh Nusantara dengan tim artistik. Ada Bapak Sulistyo Tirtokusumo, ada Bapak Enduswanda, itu udah ada panggung maestro 1, sekarang yang ke-10. Kita mementasan di Jakarta, kita mengundang beberapa tokoh-tokoh maestro dari seluruh Nusantara bersama Kementerian Kebudayaan. Itu pun dengan penuh perjuangan, dengan penuh subsidi silang, masih ditombokin, ditalangin juga. Nah, hal ini Mbak Sisil sebetulnya nggak mungkin selamanya saya bisa melakukan. Tapi kelebihannya adalah kami mempunyai logistik sendiri. Kami mempunyai kantor sendiri, kami mempunyai tempat latihan, kami mempunyai tempat untuk menyimpan archive kami. Jadi yang ada di sini hanyalah sebagian kecil dari properti kami yang digunakan untuk, ini sebagian kecil loh Mbak. Yang lain ada di Bogor, lain juga ada di Jakarta. Jadi sebanyak mungkin kita mengaktifasikan apa yang ada, kekuatan kita namanya logistik. Itu seminim mungkin kita mengeluarkan dana untuk pengeluaran kegiatan kesenian. Jadi itu yang Ibu maksimalkan di situ. Di situ maksimalkan. Lalu mengenai seniman datang pergi, bentuknya macam-macam itu hal yang biasa ya. Tapi bagaimana sebagai manajerial kita bisa bersama-sama, kerjasama, keterbukaan. Jadi bukan atas bawah. Lalu kami juga bekerja dengan gugus-gugus di daerah. Jadi ada tim kerja di Lombok, ada tim kerja di Madura, ada itu terus Mbak. Dari Sumatera yang kayak sekarang kita sedang membantu jejaring kita yang ada di Aceh dalam masalah bencana dan sebagainya. Jadi kalau tantangan selalu ada. Dan disinilah saya menemukan beberapa hal-hal yang menjadi pelajaran sangat mahal di dalam hidup saya. Walaupun saya udah berkeluarga, saya terus ayo sama-sama dengan keluarga saya, dengan anak saya, dengan komunitas yang saya buat, untuk bersama-sama memahami itu kata-kata niat dan kata-kata mencintai bangsa dan negaranya. Wow, luar biasa banget. Benar-benar Ibu, aduh, saya sampai speechless nih jadinya. Enggak sama sekali enggak. Tapi Bu, sorry saya ke belakang sedikit ya Bu ya. Jadi memang keluarga Ibu itu memang juga seniman juga, artinya memang terlibat di dalam seni, atau memang Ibu aja yang punya passion terhadap seni? Gini, yang putri saya adalah ibu dari ayah saya, itu dari Magelang. Kami dari keluarga Trah Sumodilogo. Jadi trah keluarga kami itu sangat trah yang tradisi Jawa, tradisi yang menghormati leluhur, tradisi yang tahu sopan santun, angganggu, jamu, apalagi segala macam itu. Lalu saya juga punya pelestarian batik dengan pewarna alam di daerah Secang Gelabak, yaitu dengan batik Losari. Jadi yang saya pakai ini pewarnanya ini pewarna alam. Tapi keluarga saya memang menghargai nilai-nilai tradisi. Lalu Eyang Putri Jawa, lalu datuk dari ibu saya Abdullah Sultan Penghulu adalah keluarga dari Sumatera Barat. Sumatera Barat kami di Bukit Tinggi, dan Eyang nenek saya
dan Abdullah, nenek dan kakek saya adalah kepala sultan untuk adat dan agama. Jadi kami menjaga itu, melestarikan nilai-nilai itu. Tradisi itu ya, Bu, ya. Nah, walaupun saya terus mempunyai keturunan dengan suami saya yang kebetulan juga mu'alaf dan juga menghargai kehidupan, kami mendahulukan kehidupan keluarga. Jadi profesi boleh ada, tapi keluarga nomor satu. Pelestarian harus dilakukan, tetapi kita nggak bisa stuck pada pelestarian yang tradisi aja, nggak bisa. Harus ada pengembangan. Nah, pengembangan inilah kita bekerjasama dengan anak-anak muda, lalu memakai resources dari dalam negeri, sumber-sumber dari nilai-nilai budaya kita. Oleh karena itu saya nggak hanya berhenti pada Minang dan Jawa, tapi dari semua. Insya Allah bisa dari seluruh Indonesia, kayak Ila Galigo dari Sulawesi Selatan. Lalu saya juga sedang menggarap opera dalam persiapan dari Aceh, dari Samudra Pasai. Saya sudah beberapa kali datang ke Aceh dan ke Pasai, terutama dengan beberapa seniman di sana. Jadi ada beberapa nilai-nilai yang sebetulnya ingin saya share juga di sini nanti pada suatu hari sama Mbak Sisi. Siap, Ibu. Tapi proyek seni internasional pertama Ibu itu masih ingat nggak apa dan bagaimana rasanya membuat proyek seni internasional atau berkolaborasi dengan dunia internasional? Seperti apa? Sebetulnya yang pertama bukan Ila Galigo ya. Yang pertama itu sebetulnya ada ke Jepang. Ke Jepang. Itu saya sampai Insya Allah ya, saya kuat pada waktu itu. Saya sampai masuk angin, kedinginan, muntah, sampai udah nggak bisa mikir gitu ya. Lalu yang terberat lagi 1984, 1994 itu saya membawa orkestra sekegong dari Pliatan, Semara Pegulingan. Dari Pliatan tuh Ubud ya, tapi bukan dari Puri Ubud, tapi dari Puri Kaleran. Itu 35 pasukan gamelan dengan semua alat-alatnya ke Rusia. Lalu membawa grup Mangkunegaran kurang lebih 35 juga dengan gamelan Jawanya. Itu agak nekat tuh. Saya membawa tahun 1984. Itu 1984, ya? Belum Perestroika, belum ada keterbukaan. Perestroika itu ada tahun 1986 ketika Gorbachev udah bye gitu-gitu ya. Itu saya berani bawa rombongan seni ke sana ya? Mbak, bawa gamelan, 2 orkestra. 2 orkestra tuh 3 kontainer masuk di Moskow. Jadi itu pasti proses izin dan segala macamnya itu pasti saya tidur di pelabuhan bersama gamelan-gamelannya gitu. Saya senang sekali karena pada waktu itu Duta Besar Indonesia dan Konsul Jenderal sangat membantu. Jadi sampai misalnya bagaimana kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kamu terbangnya ke Helsinki dengan 3 kontainer ini, dengan semua pasukan kamu ini. Tetapi yang membuat saya sangat gila ya, keren banget gitu. Itu adalah pertama kali ngelihat Bolshoi, The Opera House, terus Swan Lake, terus saya diterima di Kirov. Itu kan semua ballet ya. First class untuk jenis tari balet di dunia. Sementara kita tari Bali sama Mangkunegaran. Bagus banget. Jadi saya bilang bahwa ini kita udah sejajar nih. Ketika orkestra itu dimainkan, gamelan itu dimainkan, saya tuh semua orang juga sementara mereka 150 kan orkestra, chamber orkestra gitu semuanya. Kita 35 dengan gamelan, mereka 150 orang dengan pasukan orkestranya dan konduktornya. Itu di Leningrad, di Moskow 1984. Yang kedua ke Jepang, itu berat juga karena kita memenuhi undangan di sebuah kuil. Saya nggak pernah cerita ini, tapi bahwa boleh nih. Saya nggak pernah cerita ini, tetapi saya merasa bahwa saya itu diwongke kalau orang Jawa, dimanusiakan, kebudayaan kami diterima dengan indahnya di sebuah kuil Shinto yang itu di terasnya gitu. Itu buat saya luar biasa ya. Dari situ saya bilang bahwa nih gue hadir gitu. Walaupun nggak usah ngomong-ngomong gitu. Waktu dulu kan belum ada media, belum ada Instagram, nggak ada. Belum tapi bisa flexing ya, Bu. Nggak. Saya juga nggak senang. Tapi saya ingin bahwa kita hadir dan tampil atas nama bangsa dan saya sudah membuktikan. Dan itu memang diundang, Bu? Atau diundang oleh kedutaan besar? Ya, tapi setelah itu ya ada Ila Galigo.
18 tahun di 25 kota di dunia, 25 kota itu 3 generasi selama 18 tahun. Saya aja udah nggak bisa ngeliat nih show di mana ya gitu. Udah nggak tahu. Jadi kalau nggak show dia parkir. Nanti kalau show lagi dia terbang. Nanti kalau dia parkir dia terbang lagi dengan kontainernya. Mumpung Ibu bilang Ila Galigo nih, Bu, bisa diceritain gak, Bu, secara detail apa itu? Mungkin dipersingkat deh. Dipersingkat gimana? Dia sampai mendapat itu adalah penghargaan apa, gitu, UNESCO Memory of the World. Cerita di dalam kebudayaan sastra tua Sulawesi Selatan yang tidak boleh dilupakan. Lebih panjang dari Mahabharata, lebih panjang dari Ramayana. Jadi Ila Galigo, saya nggak mau menceritakan apa itu Ila Galigo, cari sendiri ya. Tapi bahwa Ila Galigo itu adalah bahasa Bugis, Mandar, Toraja, Goa tuh. Semua itu lima suku di Sulawesi Selatan. Bagaimana kehidupan alam atas, alam bawah, bagaimana alam nyata, bagaimana Betara Guru turun ke bawah, bagaimana Patotoe melihat kehidupan ini perlu ketenangan, kebalancean, kayak gitu-gitu deh. Itu benar-benar sebuah kayak Bible tentang kehidupan. Kamu nggak boleh membunuh, kamu nggak boleh kawin-mawin sama saudara sendiri, kamu udah panjang gitu. Yang menarik dari situ adalah itu adalah pra-Islam. Sebelum Islam masuk ya. Pra-Islam. Tapi bukan Hindu, bukan Buddha, tetapi klasik Bugis. Itu menarik sekali. Nah, yang sedang saya coba sekarang ini lain lagi, yaitu Ila Galigo. Yang sedang saya hidupkan lagi adalah seperti syair Hamzah Fansuri, saya naikkan dalam pertunjukan nanti syair perahu. Lalu Muhammad Soleh yang menceritakan bagaimana gunung api meletus tahun 1858. Itu menjadi opera yang sudah dipentaskan di Cina, terus di Singapura, di Indonesia, di Jakarta, sama di Borobudur Festival. Itu saya beri judul Under the Volcano, di bawah Gunung Merapi. Sebetulnya itu mengambil cerita dari pegunungan Bukit Barisan. Itu diambil dari syair dari penyair terkenal yang mengalami pemindahan migrasi dan kagetnya itu Gunung Krakatau meletus tahun 1858. Itu ada syairnya. Bayangin ya, saya bersama orang-orang yang senang membaca dan saya itu punya rasa ingin tahu selalu ini ceritanya apa ini. Oh ini gini. Nah itu tuh buat saya itu udah kayak hayalan gitu, kayak udah 3 dimensi. Baru saya dialog, bisa nggak dah saya kasih ini untuk sutradara atau enggak saya cari. Karena saya produser, komposernya siapa? Yang bikin musik siapa? Itu diolah bersama-sama. Syair perahu juga gitu, Hamzah Fansuri. Kan terkenal, Raja Ali Haji. Kan terkenal tuh sejarah-sejarah ya. Tapi kita kan gak pernah lagi melihat itu hidup. Betul, itu dia. Makanya saya tanya, risetnya Ibu berapa lama sebelum akhirnya berani memutuskan mengambil yang 2 tahun, langkah-langkah 3 begitu. tahun. Dan itu bukan saya. Ya, Bu, ya? Itu bukan saya. Yang riset ya kita meng-hire scholar, kita meng-hire dramaturg, kita meng-hire orang membaca, kita meng-hire penterjemah. Dia bisa berjalan bekerja tanpa saya. Tapi setelah itu kita gabungkan dan apa nih gitu. Tapi ide besarnya dari Ibu ya? Conceive idea. Nah, kenapa saya selalu mengambil cerita-cerita itu? Karena saya cinta Indonesia. Terus ada lagi judul yang mengenai Gayatri. Ranini judulnya. Raja Patmi. Raja Patmi mengenai Mojopahit, mengenai bagaimana itu terjadi ketika Raja Patmi, itu kan ceritanya banyak tuh, di dalam petaka ketika dia berpisah. Nah gimana ya caranya itu ya menggambarkan, itu 3 dimensi, terus pemain-pemainnya dipilih, terus musiknya dipilih, gamelannya dipilih. Terus cerita lagi Ranini, Ranini itu mengenai Kala, mengenai wanita, Raja Patmi mengenai Kali. Kali itu kan energi perempuan, bener kan? Betul. Itu ada di India, energi perempuan tuh ada di Greek, ada di Indonesia, tapi nggak pernah diangkat-angkat tuh di cerita. Bagaimana itu sebagai kreator, itu kita ambil dalam cerita Ranini. Kayak gitu loh Mbak. Jadi Ibu selalu bikinnya tuh bentuknya opera terus ya Bu ya, yang melibatkan banyak orang. Karena apa? Kita kan bisa share ya. Share tuh macam-macam ya, ilmu. Funding dana, bisa share imajinasi, bisa share pengalaman. Saya juga kasih kerja orang.
gitu. Itu berapa banyak Bu rata-rata tuh kalau sekali pertunjukan begitu? Terus biasanya kalau keliling luar negeri biasanya berapa lama untuk pertunjukan seni? Itu dulu. Setelah COVID beda. Kita selalu mempunyai skala SML, small, medium, large. Dulu kita masih bisa main di large sama M. Sekarang kita hanya main di small sama medium. Kenapa? Resesi, globalisasi nggak ada, festival di dunia nggak banyak. Iya, betul. Jadi saya mau mengakui bahwa globalisasi, ombak yang ketiga, itu udah nggak ada globalisasi, udah cuma ada mimpi. Amerika udah jadi Amerika sendiri, Cina udah jadi Cina sendiri, akan seperti itu. Nah, Indonesia di mana? Gitu. Dan yang paling saya alami, paling berkesan itu sebetulnya ketika membuat Pavilion Indonesia di La Biennale di Venezia, pameran seni rupa kontemporer di Venice. Itu buat saya, pengalaman yang luar biasa. Karena apa? Saya melihat itu selalu dalam bentuk 3 dimensi. Bukan, senimannya siapa yang pameran, kuratornya yang mana ya dipilih-pilih. Saya nggak gitu. Saya selalu melihat udah space, udah 3 dimensi gitu. Jadi cara saya berpikir dan melihat itu selalu jangka panjang, projection. Lalu kalau investasinya itu berapa panjang? Long term investment 5 tahun, atau 3 tahun, atau cuma 1 tahun. Sekarang kalau memang itu nggak balik nih, dalam artinya nggak bisa deh, ini kayaknya gue nggak bisa. Oke, short term. Siapa nih yang berani taruh uang di sini? Gitu. Lalu kalau nombok berapa besar penombokannya gitu? Itu paling berkesan tahun 2013 dan 2015. Itu juga bawa kontainer, seniman, Hadidono, Tita Ruby, Asari Rashid, ada deh beberapa deh. Nanti aku kasih linknya. Siap. Jadi itu paling berkesan loh Mbak. Karena apa? Saya maaf ya, saya bekerja dengan tim yang kecil, dan saya dealing itu maksudnya melakukan. Jadi ada arsitek, ada interior, ada mechanical electrical, ada penyewaan. Oke, ini apa nih gitu. Ada pemerintah Republik Indonesia. Terus promosi nggak bisa dilakukan di Indonesia pada waktu itu. Kenapa? Lewat Hong Kong atau lewat Singapura. Singapura lebih mahal. Hong Kong nggak lebih mahal, tapi promosi bisa seluruh dunia. Gimana nih strateginya gitu? Uangnya dari mana? Belum lagi ngangkatnya, kargonya, buka tutupnya, dan habis tahan selama 6 bulan. Lo bisa bertahan 6 bulan kalau nggak ada hepeng? Nggak mungkin kan? Nah, hal-hal kayak gitu tuh, itu bukan punya saya, itu punya negara. Tapi saya dedikasikan ya uang, waktu dan sebagainya. Walaupun negara kasih ciping-ciping dikit deh, tapi bahwa ini kewajiban negara gitu. Karena membawa a nation pavilion, pavilion negara Republik Indonesia. Gitu. Itu paling berkesan deh buat saya. Itu tahun berarti 2013 ya, dan 2015. Siap. Nah Bu, ini kebalik lagi nih Bu ya, Ibu ini soalnya luar biasa deh, saya sampai terkesima, bingung saya jadi nanya. Bu, ini Bumi Purnati sendiri, kalau kita balik lagi ke belakang ya Bu, ide awalnya tuh muncul karena apa sih Bu? Sampai akhirnya berkembang, sekarang ada yang di Jakarta, ada yang di Bali gitu. Bumi Purnati adalah company, perusahaan. Bali Purnati itu lebih dulu, itu udah 24 atau 26 tahun, itu foundation. Konsorsium partnership internasional masuk. Bumi Purnati ada di Jakarta adalah kantor saya, bekerja dengan sangat kecil 5 orang. Hanya kecil. Sekarang sedang mengerjakan panggung maestro. Bersama Kementerian Kebudayaan. Tapi konsep ide apa itu artinya panggung maestro itu dari Bumi Purnati. Itu dari tahun 2006 Bumi Purnati, sekarang 2005. Kalau 2025. Kalau si Bali Purnati dari tahun 1999 tuh. Lama kan? Yang terbaru itu adalah Taut Seni, kayaknya udah 10 tahunan, 13 tahun deh. Lupa gue udah. Nah, Taut Seni yang Gedung Putih, nanti lihat ya Gedung Putih ya. Kayak gitu. Jadi kenapa didirikan? Bayangin ya, as a individu, satu orang gitu, kamu gak pernah dihargai. Kamu ikut pameran enteng-enteng gini nggak bisa. Institusinya apa? Negaranya apa? Nah itu perlu karena apa? Ketika saya dealing sama internasional, saya nggak bisa masuk. Dan ngapain juga gue dealing internasional pada waktu itu? Karena diminta. Dan saya kan nggak mau. Misalnya gini, pinjam bendera lo dong atau enggak? Ini gue nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kenapa itu didirikan? Karena harus ada. Itu namanya you showing your face, lo tuh siapa gitu loh. Dan itu pada anak-anak sekarang banyak, bener nggak? Tapi kalau dia kutu loncat tuh pindah-pindah freelance gitu nggak jadi, percaya sama saya. Jadi kalau mau jadi,
ini bentuknya begini. Tapi kalau freelance, coba sana, coba sini boleh. Tapi ada waktunya dong freelance gitu. Nah itu, jadi saya nggak pernah freelance karena saya jalan terus dan saya tahu kembali lagi saya niat saya mau ke sana gitu. Nggak mungkin, jadi harus punya. Gitu. Dari ibu umur 25 itu ya? Tadi? Iya dari 25. Sampai sekarang akhirnya punya konsorsium. Iya konsorsium partnership, terus akhirnya dia berkembang juga dan kita punya beberapa hal yang kita harus kerjasama. Jadi kerjasama sama Singapura, sama siapa? Ada beberapa di Singapura kalau kita mau masuk Singapura, lalu masuk art market. Nah art market itu untuk seni pertunjukan, tetapi kalau untuk seni rupa, saya lebih banyak di dunia seni rupa kontemporer. Kalau itu pelestarian atau menjaga yang klasik gitu, kayak Daniel Yusuf punya koleksi lempat. Saya bilang, pamerin yuk, ayo dong pamerin, kita bikin pameran. Ada tuh pamerannya waktu itu di Jadi hanya khusus yang memang klasik. Lempat klasik nih. Estro, tapi lempatnya dipamerin bukan hanya sebagai lukisan kecil, tetapi saya bikin dia keluar. Jadi ada yang nari, dia keluar jadi gede, jadi masuk instalasi gitu. Nanti kalau mau lihat bisa aku kasih, karena itu punya publik. Jadi lempatnya menari, terus burungnya terbang, jadi it's a fantasy. Hanya dari lukisan Nyoman Lempat, yang menurut saya dia adalah bukan hanya maestro, dia kayak Michelangelo. Dia buta huruf, nggak bisa nulis, dia bener-bener imajinasi hanya dengerin dari lontar kalau tiap malam duduk di sampingnya raja. Terus malam dia gitu-gitu, pagi dia juga gitu-gitu. Nah maksud saya bahwa it's a fantasy. Nah saya suka membuat pameran itu, pameran lempat, koleksinya Daniel Yusuf, juga koleksi dari beberapa orang, dari kolektor dari Spanyol, kolektor dari mana lagi yang saya ketemu, orang Bali juga, Cokorda juga. Karena saya melihat, aduh banyak banget. Jadi siap melihat koleksi punya orang yang nggak pernah dilihat gitu, saya bilang ini bener nih sih lempat bikin itu ya, aduh. Selalu terkesima ya Bu ya. Aduh, udah deh. Luar biasa itu. Jadi bisa dibilang Bumi Purnati ini tidak hanya sekedar satu company untuk seni pertunjukan ya Bu, tapi mau membentuk ekosistem ya Bu ya. Seperti yang tadi membentuk ekosistem, membentuk link dan network. Nah, ketika itu akan dipamerkan sebagai karya pameran, atau karya untuk diseminarin, atau membuat ekosistem lebih luas, kita membawa ke Yayasan Taut Seni. Karena dia menautkan. Taut Seni itu. Taut Seni berdiri atau ada karena kita memerlukan dukungan, juga memerlukan ekosistem yang tadi yang Mbak bilang, lebih kepada yang seni rupa dan seni rupa tradisi sampai seni rupa kontemporer. Karena Bumi Purnati udah nggak mungkin lagi. Nggak mungkin laginya karena apa? Sebagai entity company dia bisa, tetapi untuk menggarap komunitas lebih luas, di sini diperlukan sebuah yayasan. Jadi Yayasan Taut Seni masuk ke Muaro Jambi. Itu temanya atau judulnya Baslang Muaro Kito. Jadi gotong royong di Muaro Jambi. Itu dalam rangka menjaga 8 kawasan desa yang harus kita ajak kampanye mencintai, mengangkat nilai-nilai tradisi, mengangkat nilai-nilai value dari masyarakat di Muaro Jambi. Jadi Taut Seni masuk gitu, nggak mungkin Bumi Purnati masuk ke daerah kawasan. Lalu yang pameran dengan tema internasional kita bawa di Gedung Putih atau namanya Sea Art Space. Dan Sea Art Space bisa menjadi tempat workshop, seminar, pameran dari karya-karya kontemporer. Jadi tahun depan direncanakan akan ada pameran Bapak Wiante dengan Rune and Manhattan. Karena sudah disebut, tolong diceritakan rencananya seperti apa Ibu? Karena dengar-dengar nih Ibu Restu ini juga sangat sudah menjalin persahabatan yang sangat kental dengan mendiang Made Wiante, seniman besar dari Bali juga, dan mungkin kenapa akhirnya tertarik untuk bisa dibilang ini akan menjadi pameran seni terakhir ya dari karya-karya terakhir beliau sebelum meninggal ya Bu ya, betul ya? Sebetulnya kita sudah ngobrol waktu almarhum Bapak Wiante masih ada. Bapak Wiante sakit, Bapak Wiante tidak bisa lagi pergi ke Pulau Banda. Kalau nggak salah 2 kali kunjungan ke Pulau Banda. Nah, disitulah saya melihat sesuatu ya buat saya tuh. Persahabatan saya sama Ibu Intan dan Bapak Wiante tuh luar biasa sebelum saya menikah. Jadi sudah lama sekali. Udah lama sekali. Awal-awal saya datang dan berada di Bali.
Kalau yayasan saya lagi menggap-menggap, aduh ini, lalu Yayasan Wiante Foundation tuh membantu. Membantu dalam arti kata kita ada workshop gitu, ya sama-sama yuk workshopnya, sama-sama yuk ngapainnya gitu. Jadi ada, karena kita di Pulau Bali ya, jadi sama-sama gotong royong itu ada terbantu sekali. Nah, setelah beliau meninggal, saya memflashback kembali apa yang belum, dan saya janji bahwa saya mau membuat sesuatu untuk almarhum. Saya merasa, karena saya pernah ke Banda 3 kali atau 4 kali, saya udah lupa. Saya merasa bahwa karyanya Mas Wiante yang diciptakan waktu beliau membuat konsep, nanti dibawa ke Bali, dilanjutkan di Bali, lewat foto-fotonya, lewat catatan hariannya, itu sebuah kehidupan. Kehidupan yang menurut saya kayak time tunnel, kayak kehidupan masa lalu. Tahu-tahu bawa ke Banda hari ini gitu. Itu luar biasa ya, dari imajinasi seorang Made Wiante. Saya lihat foto, saya lihat tulisan, lalu juga ada hal-hal yang dari guntingan, ada hal-hal dari sketsa tangan. Itu buat saya itu yang kayak saya baca itu Hamzah Fansuri ini kayaknya gini tuh, gila lu banyak banget, keren banget. Nah, pada waktu bersamaan melihat perjalanan beliau yang kita bersama-sama di New York, di Manhattan. Waktu itu saya hamil besar, Mas Wiante jalan pakai kertas kecil coret-coret gini, ini kotak-kotak garis-garis gini. Saya bilang, Mas buat apa sih di restoran gambar-gambar? Kita pergi ke teater, Mas Wiante lang, saya bilang, gila ya kontras ya. Maksudnya kontras dengan kehidupan di Bali. Betul. Yang saya lihat Mas Wiante di Bali, dia bukan orang Bali, dia orang cosmopolitan, dia orang New York gitu. Saya bilang, hebat ya dia punya begini. Terus pergi ke station ya, Grand Central Station atau saya lupa tuh namanya. Mas Wiante tuh kayak biasa aja gitu, kayak nggak malu, nggak apa, nyoret ini gitu. Saya udah hamil, nggak bisa dong banyak gerak ya. Jadi Mbak Intan, besok kita kesini, besok semua tempat-tempat yang hipster anak muda pergi, dia pergiin. Itu bisa merangkum bagaimana he is a New Yorkers, he love New York. Dan pada waktu bersamaan ketika beliau pergi ke Pulau Banda dengan semua itu kayak mozaik yang berceceran. Lalu Mbak Intan pada suatu hari nih, ya ampun aku ngelihat satu-satu itu kayak bukan dummy ya, kayak collage, lukisan, pemikiran, foto. Dan saya bilang, Mbak, aku janji loh, aku mau bikin buku ini. Dan ini perjalanan panjang ya, karena persahabatan. Jadi saya nggak pernah ngelihat buku itu pergi meninggal bersama orang yang enggak. Dia itu masih sebuah karya. Jadi buat saya ini harus dihidupkan. Pada waktu bersamaan karya beliau nanti di syuting ya, bagus-bagus. Yang VOC, lalu yang New York, lalu yang Banda, terus yang Manhattan. Itu karena saya pernah kedua tempat itu, kedua lokasi itu, kayak kita berada di sebuah dua kontras yang hidup, dan disitulah kreativitas. Orang kreatif tuh kayak gitu loh, nggak mandek gitu. Sementara beliau sakit, beliau udah nggak bisa traveling, duduk di kursi roda. Nah ketika itu saya ketemu di Nusa Dua, terus nangis, sebenarnya saya nggak bisa jelasin apa. Akhirnya saya bilang, Mbak Intan, aku niat loh mau bikin buku gitu. Gitu sih ceritanya. Akhirnya sekarang ini bukunya belum jadi, dalam proses. Saya berharap sekali ini bisa dibantu kawan-kawan, gotong royong juga, dan buku ini bisa selesai. Insya Allah tahun depan. Ketika saya juga harus, pertama Galeri Nasional adalah tempat yang cukup layak untuk seorang tokoh maestro bernama Bapak Wiante. Jadi jangan di tempat yang kecil, jangan di tempat yang dia harus di pusat kota. Insya Allah kalau yang di Bali bisa di tempat kami di Yayasan Taut Seni. Rencananya begitu. Jadi akan 2 kali ya digelar ya rencananya Bu ya. Rencana dan begitu. Itu tidak hanya pameran itu ya, tidak hanya pameran yang monoton yang karya ya. Enggak. Mudah-mudahan videonya sudah jadi. Lalu juga ada lukisan, ada beberapa jejak-jejak yang pernah beliau lakukan, mungkin itu bisa dirakit lagi, atau buah-buah palanya, mungkin ada sedikit teater, bagaimana orang-orang di sana gitu loh. Mudah-mudahan ini bisa dirakit ya. Doain ya Mbak. Siap Ibu. Doain ya, kita nggak boleh takabur, cobaannya banyak. Ibu, tapi di dunia modern saat ini Bu ya, di mana pelestarian budaya oleh anak-anak muda juga seringkali dilakukan secara digital. Kalau Ibu melihatnya seperti apa? Baik Contohnya di NFT atau misalnya di baik melalui web
seperti itu. Mungkin pameran 360 derajat yang orang bisa masuk ke ruang pamer tapi dalam bentuk visualnya itu visual digital gitu, Bu. Pertanyaannya adalah apakah itu bisa disebut sebagai pelestarian budaya? Artinya bagaimana mengajak anak-anak muda ini untuk terlibat juga dalam pelestarian seni dan budaya ini, Bu. Dengan pola pikir mereka ya yang sekarang kan Gen Z, Gen A. Gini, saya melihat kejadian ini di Banda dan saya melihat ini di Muaro Jambi. Kita tidak boleh mengelak, kita tidak boleh tutup mata bahwa sesuatu itu harus direkam. Sesuatu itu harus disampaikan dengan alat yang sekecil apalah itu begitu. Cekrek. Harus sehingga tidak hilang. Namun untuk pencipta, untuk kreator jangan cuma cekrek udah. Jadi seakan-akan gue udah nguasain nih gitu. Tapi kejebur deh. Masuk deh. Berproses deh. Nah, itu pada Bapak Wiante itu dilakukan. Walaupun beliau udah punya nama, beliau itu maestro, bayangin naik ferry, nunggu pesawat, apa gitu repot gitu ya. Terus jalan di Pulau Banda, naik gitu. Come on. Itu bukan hanya Pak Wiante loh, maaf ya, seniman besar lainnya di luar Indonesia yang saya tahu. Damien Hirst ya begitu. Picasso ya begitu, cemplung ketika membuat Guernica. Itu kan dia apa nggak luar biasa tuh dengan si revolusinya itu. Tapi sekarang kalau ditanya, saya nggak mengatakan generasi muda, saya hanya mau mengatakan generasi mau fast food, mau cepat dapat. Kalau memang mau berkreator, kalau memang mau menjaga pelestarian, harus megang batunya, kecemplung, udah gitu keluar. Bagaimana mengejawantahkannya dalam bentuk 3 dimension, instalasi, film sah-sah aja. Tapi bisa juga Mbak, nggak sampai. Ratakan, karena apa? Rohnya nggak ada. Sepakat sih saya. Rohnya nggak ada. Gimana mau dapetin rohnya kalau nggak pernah hidup di dalam nyawa itu? Ya nggak mungkin. Gitu. Jadi tetap harus terjun langsung. Misalkan tertariknya apa nih di seni pertunjukan, ya belajar seni pertunjukan. Gitu ya. Walaupun nanti, walaupun bukan berhenti pada seni klasik tari Jawa gitu, tapi nyoba deh. Gitu. Kecemplung. Ada seniman muda, nggak terlalu muda, namanya Indah Arsyad. Dia mengambil air-air yang udah polusi dari Tanjung Priuk, terus dari Selat Sunda, dari apa dia tabung air-air gitu, terus dia lihat pencemarannya kayak apa, terus dia masukin nomor-nomor digital. Pakai apa terus keluar digital yang paling polusi di mana? Saya bilang, kok bisa? Ikan pakai komputer aja, res komputer gimana keluar airnya gitu. Enggak res, kan diukur, diapain, terus dia ngelihat grid-grid, dia bikin nada apa gitu. Terus dia buat instalasi, tapi jadi ngambil, bro segala macam. Dia kok menderita banget di muka lo, kebakar-bakar gitu. Gue kan nyari data gitu. Tapi artinya itu juga seni ya Bu ya? Seni, itu ya? Dia keluarnya instalasi, terus pakai lampu, pakai neon apa. Gila lo ya, padahal prosesnya untuk menjadikan itu dia kecebur. Jadi istilahnya kayak kritik sosial tapi dalam bentuk instalasi seni ya Bu ya. Itu mungkin bisa jadi salah satu ide lah untuk seniman-seniman muda mungkin ya Bu ya, untuk mengaplikasikan keresahan terhadap dunia sosial atau lingkungan sekitar dan diterjemahkan dalam bentuk seni seperti itu ya, ungkapannya. Atau Teguh Oostenrijk yang terumbu karangnya dia, itu kan lihat kan Mbak, itu luar biasa. Betul. Nah sedikit Bu, Ibu kan juga selain seni pertunjukan juga kan melestarikan batik ya Bu ya, batik Jelamprang ya Bu. Itu bisa dijelaskan nggak itu apa sih? Dan sejak kapan? Saya melestarikan orang-orang yang mau membatik. Pengrajinnya. Pengrajinnya. Caranya bagaimana? Caranya karena mencari pembatik itu sudah susah. Jadi bagaimana mencanting, bagaimana membatik dengan malam, dengan wax dan sebagainya, terus diwarnain. Ketika proses pewarnaan itu, kita memakai pewarna alam. Apa itu pewarna alam? Warna yang didapat dari alam, dari kulit pohon, dari sukut-sukut indigo, dari buah, dari anggrek yang kuning tumbuh-tumbuh. Nah, kenapa saya mau melestarikan? Pertama, wanita di desa kalau nggak nyawah masuk pabrik. Betul. Masuk pabrik belum tentu kejadian akan terus berada di sana karena secara fisik nggak kuat. Dan kimianya banyak. Atau enggak yang putus sekolah nggak bisa nerusin. Nah saya menggather wanita-wanita itu di 2 titik, di daerah Jelamprang dan daerah Losari, Gelabak dan Secang.
itu dicoba bahwa mereka kita kasih kain, setiap 2 minggu kita kirim, setiap 2 minggu kita tarik, kita bantu menjualkan. Uangnya untuk mereka juga. Jadi bagaimana membatik, mencantik, motifnya dari motif yang ada di sana. Jadi bukan motif orang Solo, bukan motif orang Jogja, tapi motif tradisional yang palawija, juga hal-hal yang bunga setaman yang sehari-hari kita lihat. Jadi wajar bisa bedek bambu, akar pohon kayak gitu. Itu udah 16 tahun. 16 tahun dan sudah banyak yang diberdayakan ya Bu. Artinya sudah bisa mandiri. Sudah. Perempuan-perempuan perajin ini ya. Sudah. Dan mereka dapat income tiap 2 minggu. Dari Yayasan Losari, dari hasil penjualan itu kita bikin kayak koperasi, mikroekonomi. Kalau misalnya kurang baru kita subsidi. Oke Ibu. Saya juga mau tanya nih Bu, sebagai pelestari seni dan budaya ya Bu ya. Artinya kan kita harus ada regenerasi ya Bu ke depannya ya tentu. Tapi kan ini kan kembali lagi bahwa anak-anak muda sekarang kan punya cara mereka sendiri untuk melestarikan seni dan budaya yang mungkin antar generasi kita mungkin tidak paham atau tidak mengerti pola pikir mereka atau cara mereka dengan cara mereka sendiri. Tapi sebenarnya ada nggak sih Bu, Ibu sendiri merasakan ketakutan bahwa nanti kalau saya sudah tidak bisa terlibat lagi di sini, ini bagaimana seni dan budaya Indonesia seperti itu, ada nggak sih ketakutan yang mungkin Ibu mau share ke publik gitu melalui Lengkung Seni? Semua manusia itu pasti punya rasa takut ya. Itu sangat manusiawi. Tetapi yang harus diingat, kalau sudah ada kehancuran tanpa direncanakan, itu namanya juga konyol. Hilang deh tuh. Nggak ada yang mewariskan. Betul. Kalau punya kekhawatiran terlalu besar, saya nggak mau. Karena ada batas-batasnya yang mana kalau udah nyaris batas itu hampir sampai, itu akan ngomong sendiri kok. Yang ada kita memberi contoh sama ngasih guideline. Sama mulutnya diem, nggak boleh ngomel terus. Hanya memberi contoh, karena pada suatu hari saya akan mengatakan, seperti guru saya Robert Wilson, sampai detik-detik dia menjelang meninggal, dia tuh tetap bekerja dan memberi contoh kepada ratusan murid-muridnya di dunia. Melalui Zoom, melalui WhatsApp, dia udah nggak bisa ngomong. Tapi dia kasih lihat dia menggambar apa dan kita mengikuti. Dia kasih contoh. Di Art Centernya tuh kita bisa mendapatkan akses archive bagaimana dia bekerja secara profesional dan bersama-sama orang-orang muda dari seluruh dunia. Jadi ketakutan itu bisa diatasi dengan digital, dengan archive, dengan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu ada cara untuk mendokumentasikan. Tapi kalau nggak sadar bahwa gue mau belajar, gue mau mewarisin dari ini, gue mau tahu ini, itu sih udah maaf ya, itu udah fatal attraction deh. Kalau jadi orang udah kayak gitu, aduh maaf ya, berarti emang udah segitu aja gitu. Nah itu banyak, maaf ya, di Indonesia banyak tuh kayak gitu. Nggak mau nggali-gali dari yang apa udah kita punya as a anak bangsa. Terus tahu-tahu ya terserah deh gitu. Maksudnya semua hak bisa ngapain aja gitu. Tapi membuka archive, mencari tahu dari dokumentasi, belajar dari para guru atau tokoh yang even buta huruf juga nggak apa-apa, tapi dia ahli di bidangnya. Tapi kalau ngapain juga ya gue ngajak-ngajak, ngapain juga ya gue kampanye-kampanye suruh gini-gini, orang nggak ada res, ya gue yang gila. Nah itu banyak kejadian. Jadi buat saya kalau udah oke deh mau es berapa, udah kelihatan tuh. Mau cepet-cepet aja nih, saya bilang udah deh jangan ini ke saya deh, jangan datang ke saya gitu. Saya terus terang gitu, kenapa? Apa sih maksudnya kita menjaga? Apa sih maksudnya kita melestarikan? Kalau bukan untuk to become more human, untuk menjadi lebih manusiawi, untuk menjadi lebih manusia yang berguna buat orang banyak. Buat apa sih dilestari-lestariin gitu loh? Ya komersil aja ya nggak apa lo dapet duit emang tujuan aja gitu loh. Emang tujuanmu cari uang kan? Ya udah. Tapi buat saya ada perasaan alam itu yang akan bicara. Saya akan diem aja ngomong-ngomong gitu. Yang penting apa yang Ibu lakukan hari ini itu konsistensinya. Harapannya akan berdampak untuk banyak orang ya.
dan membuat arkaif, membuat dokumentasi, mendokumentasikan, dan mengorek-ngorek lagi setelah itu. Misalnya ada yang mau ikut korek-korek, aduh senang. Insya Allah berguna. Siap. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Obrolan yang sangat penuh daging, bermutu, berkualitas, dan ini menjadi satu lagi nih, Lengkung Seni dapat arsip penting dari seorang yang memang nyemplung langsung, pelakunya langsung, yang mau bersusah payah, mau rela berkorban, mungkin secara pribadi ya kan, dan bukan hanya pribadi tapi juga keluarga juga, keluarga juga sistemnya Bu ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Restu atas waktunya. Minta maaf kalau ada kurang-kurang dan salah kata. Siap Ibu, tidak ada. Mudah-mudahan terus langgeng, amin. Sukses untuk tujuannya dan bisa diterima buat banyak orang. Amin. Terima kasih. Terima kasih Sisil. Terima kasih Mas. Terima kasih semuanya. Dari Restu Imansari Kusumaningrum, kita belajar bahwa pelestarian budaya bukanlah pekerjaan satu malam, melainkan perjalanan panjang yang ditopang cinta, disiplin, dan keberanian untuk mengambil peran yang tidak selalu terlihat. Kita belajar bahwa seni bukan hanya karya, tetapi ruang pertemuan antara manusia, tradisi, dan masa depan. Dan di tangan para penjaga budaya seperti Restu, ruang itu akan tetap bernyawa. Sampai ketemu di episode Lengkung Seni selanjutnya dengan cerita dari karya seniman dan pelaku seni yang luar biasa lainnya. Terima kasih.